Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ila an qala. Wa tasi'u dan yang kesembilan, seorang muta'alim hendaknya la yastahiyya, tidak bersikap malu, min su'alin untuk bertanya, ma ashkala alaihi, pada sesuatu ashkala yang sulit, apa ma alaihi padanya muta'alim, wa tafahumin ma lam ya'qilhu bitalattufin, wa tafahumin dan untuk memahami ma apapun, lam yang belum yakil memahami siapa muta'alimhu pada ma. Bertanyanya seperti apa? Bitalattufin, dengan sopan santun, lembut. Wa husni khitabin, dan bagusnya berbicara. Wa adabin, dan adab. Wa su'alin, dan bertanya. Jadi bertanyanya pun harus dengan sopan santun. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, man raqqa wajhuhu anis su'ali zahara naqsuhu inda ijtima'ir rijali. Man, barang siapa yang merokok, malu-malu, apa wajhuhu, wajahnya, man anis su'ali, untuk bertanya, maka nanti zahara akan nampak apa naqsuhu, kekurangannya santri, inda ketika ijtima'ir rijali, berkumpul dengan banyak orang. Semakin dia malu untuk bertanya, semakin nampak pula kekurangannya. Artinya ketika dia tidak memahami satu ilmu atau bab, kemudian didiami saja, tidak lantas bertanya, maka bisa jadi ini tidaklah bertambah ilmunya, sehingga pada akhirnya kekurangannya akan nampak di hadapan banyak orang. Wa qala Mujahidun, dan berkata siapa Imam Mujahid, la yata'allamul ilma, tidaklah pantas mempelajari al-ilma, ilmu, siapa mustahiyun, orang yang malu-malu, wala mutakabirun, dan tidak pula orang yang sombong. Orang yang punya rasa malu gak pantas untuk belajar, katanya tuh Satria. Ya, makanya seorang sosok pelajar harus apa? Harus berani untuk bertanya, dan bertanyanya dengan hati-hati, artinya dengan sopan santun. Itu pun kalau kemudian guru mengizinkan dalam rangka bertanya, dan ketika pada akhirnya tidak dijawab, jangan marah. Nah, guru lebih tahu apakah berhak untuk dijawab ataukah tidak. Dan biasanya guru itu akan menjawab sesuai dengan kadar keilmuannya. Kalau ya tidak, jangan marah, begitu intinya ya. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa al-ansar. Sayyidatina Aisyah, ummuna, ibunda kita, pernah berkata, rahimah, sungguh merahmati siapa Allah Ta'ala nisa al-ansari, pada wanita-wanita golongan Ansor. Siapa? Ahlul Madinah. Lam yakun al-haya'u, tidaklah yakun ada apa al-haya'u, rasa malu, yamna'uhunna,
Mencegah apa al-haya sifat malu itu guna terhadap mereka fiddin dalam persoalan agama. Mereka itu selalu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, baik pun juga kepada Nabi Muhammad SAW terkait urusan-urusan agama. Gak ada rasa malu bagi dirinya, sehingga karena tidak ada rasa malu itulah pada akhirnya Sayyidah Aisyah berkata, sungguh Allah telah merahmati. Dan ini menjadi jumlah doa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap orang-orang yang tidak malu untuk bertanya dalam persoalan-persoalan agama. Nah, jika para santri hendak kemudian ingin dirahmati juga masuk ke dalam doanya Sayyidah Aisyah, maka banyak-banyak pula untuk bertanya dalam hal urusan agama. Wa qalat Ummu Sulaimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata siapa Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidaklah malu-malu. Allah tidak malu anil haqqi, atas sebuah kebenaran. Hal alal mar'ati, apakah alal mar'ati pada seorang wanita, min ghuslin, karena sebab memandikan suaminya, idza hiya, apabila hiya seorang wanita itu ihtamalat, memungkinkan siapa al-ma'ah. Artinya seorang wanita dalam hal ini kalau dia seorang istri dan istri dari seorang laki-laki yang sah, maka ketika seorang laki-laki itu wafat, maka tidak jadi masalah untuk memandikannya. Dalam hal ini Allah memperbolehkan. Artinya dalam hal urusan agama saja Allah tak tanggung-tanggung memberikan hukum. Kalau saja Allah itu tidak tanggung memberikan hukum kepada siapapun, artinya berarti Allah tidak ada rasa enggan atau berat terhadap siapapun. Boleh-boleh saja seorang wanita pun memandikan suaminya dalam hal ini. Wala yas'al an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa lihajatin. Wala yas'ala, dan tidak pula yas'ala bertanya siapa santri an syai'in untuk sesuatu atau akan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, di selain tempatnya syekh, illa lihajatin, terkecuali karena urgensi, au ilmin, atau tahu biisari syaikhi, karena perintahnya syekh. Dan untuk urusan bertanya pun harus lihat-lihat tempatnya. Tempatnya ini berhak untuk bertanya tentang hal ini atau tidak. Kalau kiranya tidak, ya jangan. Misalnya ketika kiai lagi makan, kamu nanya, kiai rukun sholat itu ada berapa? Kalau lagi makan ke kiainya, ditanya-tanya soal sholat. Kecuali memang karena kiai ngomong begini lagi makan, saat mau nanya apa? Nah, baru kalau ada perintah dari guru tidak masalah. Wa idza sakata 'anil jawab tuh, dan jika sakata diam siapa syekh, anil jawabi untuk menjawab, maka tidak perlu seorang santri lam yaliha, tidaklah yaliha memaksa siapa santri alaihi pada syekh. Jawab betul kiai, sudah dijawab, apalagi sampai ada bahasa-bahasa yang kotor kepada kiai. Gak boleh maksa-maksa, pokoknya harus dijawab sekarang. Kalau nggak dijawab sekarang saya pundung, sebodoh pundung ya.
Wa in akhto'a fil jawabi, dan jika salah siapa syekh fil jawabi di dalam menjawab, maka fala yarudda, maka tidaklah berkomentar siapa santri fil hali di saat itu alaihi kepada syekh. Kalau memang ada yang salah, berarti kalau ada yang salah, hakikatnya kamu sudah tahu kesalahannya, dan ketika tahu salah itu nggak perlu kemudian berkomentar kepada kiai, kecuali memang tempatnya adalah tempat berdiskusi. Wa kama yanbaghi li talibi alla yastahiya, Wakama dan sebagaimana yang bagi seyogianya li talibi bagi seorang pelajar, apa hendaknya lah tidak yastahya malu siapa talib minas suali untuk bertanya. Fakadzalika maka begitu pula la yastahi tidaklah malu siapa santri, la yastahia tidaklah malu siapa santri min qaulihi untuk ia berkata la afhamu tidaklah saya faham. Idza sa'alahu syaikhu jika bertanya kepada talib siapa asyaikhu syekh, hal fahimta apakah kau faham, wa huwa la yafhamu dan bermula si talib itulah yafhamu tidaklah memahami. Kalau memang kiranya enggak faham, jangan malu pula untuk mengatakan aduh punten kiai abdi teu acan terang bab ieu mah gitu ya. Jangan malu. Karena seringkali kalau sudah sombong yang dikedepankan ketika ditanya dan merasa tidak tahu itu malu, enggak usah malu. Dah santri memang dasarnya sedang belajar, nggak perlu kemudian malu untuk mengatakan la afhamu. Afwan, da khudhi kibrit hunaka nifla hujrah. Dan ya hunaka yani al-firas maksud, yani janim firas. Wa na ansali li akhli. Wal ashiru yang ke-10 an yura'iya nauba tahu, hendaknya menjaga nauba tahu gilirannya santri. Di pesantren-pesantren dulu dan ada beberapa pesantren yang sampai saat ini pun masih menjunjung tinggi metode sorogan, seorang santri membacakan kitab di hadapan sesepuh atau kepada orang yang lebih paham atau kepada guru. Baca kitab di hadapan guru sorogan. Maka di kita pun ngaji kan bergantian, ya kan? Satu ganti-gantian. Itu jangan sosorobotan. Ini mah giliran saya tuh. Nah, itu santri itu harus bisa apa? Yuraiya naubatahu. Harus bisa menjaga gilirannya. Ya, memperhatikan gilirannya, giliran siapa dulu. Fala yataqaddamu maka tidaklah syukran. Yataqaddamu manfadah mawjud manfadah. Fala nah syukran. Fala yataqaddamu maka tidaklah yataqaddamu menyerobot siapa santri. Tahu nyerobot kan? Tahu kan? Apa? Bahasa Indonesianya apa nyerobot? Menyelang, nyelip, menyelip, mengetek gitu.
Ya itu ya, nyerobot siapa santri alaiha pada naubah, pada sebuah giliran. Bi ghairi ridho, dengan tanpa ridho, man orang yang bermula huwa naubah lahu baginya man. Kalau memang gilirannya giliran si A, ya sudah kita dahulukan orang yang A dulu. Ya, kalau ya kita datangnya terakhir, ya terakhir. Jangan pengen yang ngawal-ngawal aja. Ya. Ruya anna ansariyan, diriwayatkan apa bahwa ansariyan golongan-golongan Nasrani dahulu. Ata Rasulullah, mendatangi siapa ansariyan Rasulullah pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Itu yas'alu, itu bertanya siapa ansarian bu kepada Rasulullah. Ini juga pernah kejadian. Jadi apa yang terjadi di pondok ya pernah terjadi itu sebenarnya di zaman baginda Nabi. Rebutan itu pernah kejadian di zaman baginda Nabi. Wajah ba'dahu rajulun, wajah dan datang ba'dahu setelahnya ansarian. Siapa rajulun, seorang laki-laki min Saqif, dari Bani Saqif. Yas'alu, nyerobot nanya siapa rajul min Saqif ini kepada baginda Nabi. Tapi dengan karakteristik Nabi yang begitu adil, faqala Nabi, berkata siapa Nabi, ya akhu Saqif, wahai saudara dari Bani Saqif, annal ansariya, sesungguhnya orang Ansor ini qad sabaqa, itu sungguh sabaqa telah mendahului siapa Ansori terhadapmu bil mas'alati pada suatu masalah. Fajlis, maka duduklah engkau wahai akhu Saqif. Kaima nabda'u bihajatil ansari, kaima agar senantiasa nabda'u kami memulai bihajati dengan keperluan al-ansori orang Ansor tersebut qabla hajatika sebelum keperluanmu. Begitu. Qala al-Khatib, berkata siapa Imam Khatib, yustahabbu lisabiqi an yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban litakida hurmatuhu. Yustahabu, dianjurkan, dianggap baik, lisabiki bagi orang yang dahulu datang. Apa yang dianggap baik? An yuqaddima, untuk yuqaddima ala nafsihi, untuk mengalah siapa sabik ala nafsi daripada dirinya sabik man terhadap orang yang kana ada siapa orang tersebut goriban itu asing. Jadi ada tamu kiai, ya tamunya itu kitanya nggak kenal. Nah, maka lebih baik apa? Mendahulukan tamu terlebih dahulu. Apa tujuannya litak tidak? Agar majleb apa ya, agar keren, bagus, kuat, kokoh, itulah hurmatuhu, apa penghormatannya si sabik terhadap siapa? Terhadap gori. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhiri hajatun daruriyatun wa alimaha al mutaqaddimu fa innahu yu'assiruhu. Wa kadzalika, dan begitu pula idza kana, jika ada lil mutaakhiri itu bagi orang yang terlambat apa hajatun daruriyatun, keperluan yang mendesak, dan kemudian alima mengetahui terhadap hajatun daruriyatun tersebut siapa al mutaqaddimu
orang yang dahulu datang, fa innahu maka sesungguhnya hu al mutaqaddim yu'asiru itu mendahulukan hu lil mutaakhir. Misalnya ketika ada seorang santri yang saat itu sedang bercakap-cakap sedang dengan kiainya. Ternyata kemudian ada tamunya kita kenal dan kenal juga dengan kiai. Tapi si tamu ini mengabarkan, "Kiai, punten bisa, ini ada sesuatu yang mendesak pengen saya omongin apa." Nah, baru santri mundur, dahulukan orang itu dulu. Khawatir ada hal-hal yang pada akhirnya diperlukan sangat. Entah itu boleh jadi karena ada yang punten wafat di keluarganya, biasanya begitu kan. Punten bisa mau ada yang diomongin, kiai apa? Keluarga saya kiai, ibu saya kiai. Kenapa ibu? Sekarang lagi sakit-sakitnya parah kiai. Tolonglah kiai datang dulu sebentar untuk ngecek gimana keadaan dan kondisinya. Nah, maka biarkan dulu santri yang ngalah. Jangan santri bilang begini, apa sih kamu yang ngelonjak amat? Gua duluan kok. Nah, itu nggak baik. Au asyara syaikhu atau mengisyaratkan siapa syekh bitaqaddumihi untuk mendahulukan mutaakhir limaslahatin karena sebuah maslahat yang mana ro'a melihat siapa syekh akan maslahat tersebut, maka fayustahabbu dianggap bagus apa isaruhu mendahulukan mutaakhir yang telah didahulukan kalau memang ada maslahat yang mendesak atau maslahat yang lebih baik. Wa yahsulu taqaddumun nubuwati bitaqaddumil huduri fi majlisi syaikhi au ila makanihi. Begitu pula yahsulu hasil apa taqaddumun nubuwati mendahulukan an-naubati giliran bitaqaddumil huduri karena dahulu datangnya. Jadi kalau kalian pengen dekat-dekat dengan kiai di dalam satu majlis, duluan datangnya. Kalau majlis itu dimulai jam 8, kita datang dari jam 6. Tuh, duduk paling depan begitu. Ini udah terlambat, ngusir-ngusir orang. Minggir. Wah, ini nggak baik ini. Ya. Fi majlisi syaikhi di majlisnya seorang syekh atau ila makanihi pada tempatnya syekhnya. Wala yaskutu haqqu bidhihabihi ila ma yattarru lahu kaqada'i hajatin wa tajdidi wudu'in idza ada ba'dahu. Wala yaskutu dan tidaklah gugur apa haknya mutaqaddim bidhihabi karena perginya mutaqaddim ila karena ma sesuatu yattaru menjadi sesuatu yang mendesak apa ma lahu baginya mutaqaddim. Contoh seperti apa? Taqadha'i hajatin seperti buang hajat atau tajdidi wudu'in atau mentajdid wudunya. Idza ada ba'dahu setelah ada kembali idza jika ada kembali siapa mutaqaddim ba'dahu ba'da setelah ma yattaru lahu. Misalnya seorang santri datang pertama, tuh. Kemudian ternyata datang lagi santri yang kedua. Ketika datangnya santri kedua, santri yang pertama ini yang dahulu datangnya ada keperluan. Apa keperluannya?
entah itu buang hajat dan lain sebagainya. Mendesakkan itu keperluannya, dia keluar dulu. Ini haknya siapa? Haknya santri yang mutaqaddim yang dahulu datangnya ini tidak gugur. Nah, makanya seorang santri yang kedua harus paham, ada santri yang duluan enggak. Dan santri yang pertamanya juga ngasihlah tanda, misalnya tandanya dengan apa? Tasnya taruh di situ atau kitabnya taruh di situ, gitu kan? Biar terlihat, oh ternyata ada yang dulu datangnya daripada saya, begitu. Wa idza sabaqa isnani, dan ternyata jika sabaqo duluan, dahulu siapa isnani dua orang, dan ternyata tanaza'a berselisih siapa isnani, maka aqra'a bainahuma, maka mengundi gamset apa sweet gitulah aqra'a, maka aqra'a bainahuma mengundi ya bainahuma antara kedua, diulang ukri'a bainahuma maka diundi bainahuma di antara keduanya. Yo gamsut siapa duluan gitu. Nah, lagi-lagi seperti hal yang sudah pernah kami jelaskan, lebih baik ngalah, nggak usah lah gamsut-gamsutan begitu juga nggak baik, apalagi depan kiai gamsit. Iya. Kiai lagi di depan, gamsit. Gambreng dulu. Gambrengan. Ayo gambreng dulu. Om pim pa alaihum gambreng. Oh, orang mana? Ada kiai di situ teh Bu Haji. Pantes sopan atau gambrengan di hadapan kiai. Au qaddama asyaikhu ahadahuma in kana mutabari'an. Au qaddama atau mendahulukan siapa asyikh ahadahuma pada salah satu dari keduanya isnani in kana jika ada apa ahaduhuma mutabari'an itu ada hal kebaikan di dalamnya. Karena penanya itu terkadang dari 4 penanya misalnya, itu terkadang ada pertanyaan yang sangat berkualitas dari salah satu keduanya. Maka biasanya para kiai itu akan mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dulu. Ya, biasanya seperti yang lainnya jangan juga pundung. Ih, saya yang nanya duluan kok. Apa sih kiai ini nggak adil, pilih kasih dasar. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Begitu. Sabar aja dulu, tunggu nanti dijawab. Dan kalaupun nggak dijawab jangan marah. Wal hadi asyara yang ke-11 an yakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu. Apa itu? Udah mulai miring lagi aja nih. Wah. An yakuna ndaknya ada apa julusuhu duduknya santri baina yaday syaikhi di depan gurunya itu sesuai ala dengan sesuatu taqaddama yang telah dahulu apa tafsiluhu pembahasannya. Bagaimana duduknya di hadapan seorang kiai, ya. Boleh duduk dengan duduk iftirosh atau boleh duduk dengan duduk tawarruk. Sambil apa? Itraqur ra'si, sambil merundukkan kepala, jangan mengangah kepalanya di hadapan kiai. Wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syaikhihi, dan keadaannya santri fi adabihi tetap di dalam adab-adabannya santri ma'a syaikhihi di depan gurunya. Wa yuhdiru kitabahu
alladzi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsihi. Ya Allah, masa disuruh ngebawain sama saya bawain kitab saya, enggak sopan amat. Wa yuhdira, dan menghadirkan siapa santri kitabahu, pada kitabnya santri, alladzi, yang mana kitabnya tersebut, yaqra'u, ia baca, ya, minhu, dari kitab tersebut, ma'ahu, bersama syekh. Artinya apa? Santri itu kalau ngaji bawa kitab. Wong santri kadang-kadang ada datang ke pesantren atau datang ke majelis taklim baca kitab Ya Ulumuddin, pengennya apa? Ngadenge hungkul. Bawa kitabnya. Ustaz, masalahnya nggak paham nyoret kitabnya gimana. Wis, urusan bisa nggak bisa bawa aja dulu. Karena boleh jadi dengan membawa kitabnya saja pun itu ternyata mendatangkan keberkahan yang begitu berlimpah. Mau bisa nyoretnya, nggak bisa nyoretnya, narok domirnya nggak bisa kemana, nggak tahu kedudukannya ini jadi apa, mubtada khobarnya nggak tahu, coret mubtada kayak gimana, coret khobar gimana, coretnya maf'ul bih gimana. Wes nggak usah ngurus-ngurusin bisa nggak bisa, yang penting bawa aja dulu. Dan kemudian wayah milahu binafsihi, dan membawa kitab tersebut binafsihi, dengan sendirinya santri. Jangan tuh titip ya, bawa kitab itu dibawa sendiri masing-masing, terkecuali kalau memang ada keperluan yang mendesak. Tapi kalau nggak ada keperluan, jangan pada akhirnya nitip kitab, apalagi kitabnya dikumpulin, nanti pas pengajian baru dibagiin. Lah ini ilmu yang belajar kayak gimana? Coba ada yang begitu tuh, kitabnya dikumpulin jadi satu, nanti pas pengajian dibagiin, nanti udah selesai pengajian kumpulin lagi, nanti dibagiin lagi ketika pengajian. Lah ini belajarnya gimana? Satu wong bawa kitabnya aja, satria bawa kitabnya doang, sekalipun teuing maca kumaha, mawa nambahe eta ngadatangkan berkah. Itu besi santri manya. Tuh. Wala yado'ahu alal ardi, dan tidak yado'a, meletakkan siapa santri ku kitabnya alal ardi, di atas tanah atau ini hamparan, yang pada akhirnya sejajar dengan apa? Sejajar dengan kaki. Naruh kitab itu jangan sejajar sama kaki. Mana? Enggak ada. Halal qiraati, ketika membaca, maftuhan, halnya terbuka kitabnya ketika dibuka itu jangan dihamparkan di bawah sejajar dengan kaki, tapi bal yahmiluhu biyadihi, akan tetapi ia membawa biyadihu, kitab tersebut, biyadihi, dengan tangannya, diangkat ya, gitu. Jangan taruh begini di bawah sejajar dengan kaki, jangan seperti itu, tapi diangkat. Kalau kiranya tangannya gemeter kalau megang kitab gitu, misalnya ambillah kemudian meja, ya kemudian kita letakkan meja kitab tersebut di atas meja, sehingga pada akhirnya kitab itu tidak sejajar dengan kaki. Paham? Wala yaqra'a minhu illa ba'da isti'danin minasyaikhi, dan tidak pula yaqra'a, membaca siapa santri, minhu, ya, kepada syekh, illa, terkecuali ba'da isti'danin, terkecuali setelah diizinkan minasyaikhi, oleh syekh, oleh kiai, ya. Sorogan belum disuruh baca mah jangan. Setoran juga kalau belum disuruh baca mah jangan. Tunggu dulu guru
itu memerintahkan. Apa tujuannya? Boleh jadi guru ketika kamu baca tapi guru tidak mengizinkan saat itu, boleh jadi guru nggak fokus dengan apa yang dibacanya. Wala yaqra'a inda syugli qalbi syaikhi. Wala yaqra'a, dan tidak pula yaqra'a membaca siapa santri inda syugli ketika ruwet qalbi syaikhi, hatinya syekh. Kalau syekh lagi mundar-mandir, lagi banyak pikiran dan sebagainya, itu jangan ujuk-ujuk sorogan, atau jangan ujuk-ujuk setoran. Au malalihi, atau karena kebosanannya kiai, atau lagi puyeng, lagi bosen, boring kiainya, biarin. Ya tunggu dulu sampai kemudian tenang. Au godobihi, atau marahnya kiai. Kalau lagi marah, kiai kok marah? Lah bukan nabi boy. Wajar ya kiai marah, itu wajar. Kalau saya sering kali dimarahin sama kiai itu wajarin aja. Bungker sirakuan, saya dah akan dibungker-bungkerakan. Bodoh sirakuan, orang apa dibodoh-bodohkan karena kiai, dah akan baik. Sing penting apa? Sing penting lamun kita nih bodoh-bodoh, ikut doa saking guru, ikut apa? Pinter sirakuan. Jadi mun akisah berbalik ikuku. Jadi lamun guru ngomong bodoh sirakuan, pada hakikatnya pinter sirakuan. Kenapa? Karena ketika kita diomong bodoh sama guru, maka di saat itu kita pun lagi diapakan, lagi dikecar karo guru kuan. Endah apa? Endah semangat belajar dibodoh-bodohi kuan. Iki mau dibodohkan dinangis. Ting buating. Iki redui keisin. Santri mau kudu kuat dibodoh-bodohkan gue ya. Saya bodoh sirakus endah akan baik. Ya, mugi-mugi ya. Lamun kita kan dibodoh-bodohi karo guru, kita nih semangat belajar. Tapi coba dipinter-pinterakan karo guru saya. Coba soal, wih pinter amat kamu. Lah wis dia pada akhirnya apa? Ngerasa cukup, ngerasa pinter baik. Barang wis ngerasa pinter mah, ujung-ujungnya apa? Orang belajar. Itu mungkin entah. Saya kita ngomong nih Yasir, Yasir hebat amat ya, Yasir, kamu tuh udah keren, aku udah keren, Sorof udah keren, Mantek udah keren, Balagunya udah keren banget, udah keren banget. Apa yang dirasa sama Yasir? Bangga dong, bangga, bagus memang pujian dari guru, tapi kadang-kadang pujian itu jadi apa? Jadi bencana bagi badan sendiri, ya toh? Iya. Jadi kalau ada omongan dari guru marah itu biasa aja sih, nggak usah masuk ke dalam hati, Bu. Terus tembus rongga ke rongga mulut. Nggak perlu, biasa aja. Lagi dimarahin tuh nggak apa-apa. Kalau kalian juga ketika balik ke rumah apa? Lah angger dimarahin sama orang tua. Terus kamu mau sakit hati juga sama orang tua. Wanian. Kalau sakit hati, aku mah tidak terima diomongin sama mama sama papa. Pokoknya mereka bukan orang tua aku. Wah, dikeluarkan di kakak siang ngomong gitu mah. Mardudatun latuk balu. Wagomihi, dan atau gundah gulananya kiai. Kalau lagi gundah gulana kiainya, itu jangan ujuk-ujuk. Kiai mau setoran, aduh, jangan. Bisa tambah marah yang ada. Au nahwi dzalika, atau lain sebagainya. Faidha adzana lagu syaikhu ista'adza minasyaitonir rajim. Tuh. Faidha adzana, jika adzana telah mengizinkan lagu baginya santri siapa asyaikhu, maka memulai dengan ista'adza, meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terketek. Summa yusammillah, kemudian yusami, ya, menyebut siapa santri Allah kepada Allah, wa yahmaduhu, dan memuji siapa santrihu kepada Allah. Diawali ketika mau setoran hadis a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan bismillah saja itu sudah memuji Allah. Wa yusalli dan sholat. Enggak bersolawat dan sholat atau kiai nunggu-nungguan enak. Wa yusalli dan bersolawat, wa yusallimu dan mengucapkan salam ala nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Summa yad'u. Kemudian yad'u berdoa siapa santri li syaihi untuk guru wali walidayhi dan untuk kedua orang tua, wali masyayikhihi dan syekh-syekhnya guru-gurunya, wali nafsihi dan dirinya sendiri, wali sairil muslimin dan seluruh orang-orang muslim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'i masyayikhi wa muallimi wa asatidi ustadzati wa jami' ikhwani wa ikhwati wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gitu ya sebelum setoran. Ya, apa harus keras? Enggak perlu keras, enggak apa-apa, dalam hati saja. Wa yatarahamu, ya. Dan membaca doa rahmat ala musannifil kitab terhadap musannif atau pengarang kitab inda qiraatihi ketika membaca kitab. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Tuh doa. Wa idza da'a talibul syaikhi, dan jika da'a berdoa siapa talib li syaikhi kepada gurunya, kepada kiainya, qal maka berkata siapa talib santri radhiyallahu ankum. Cukup itu pun. Radhiyallahu ankum, semoga meridhoi kepadamu Allah, semoga Allah meridhoimu hai syekh, dalam hati saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Mugi-mugi Allah merahmatan anjen wahai guru. Gitu dalam hati aja, dalam hati. Sebagai apa? Sebagai pengagungan kita kepada warasatul anbiya. Au an syekhina, atau boleh begini, radhiyallahu an syekhina, boleh begitu. Au an imamina, atau boleh begini, radhiyallahu an imamina, au nahwi dzalika. Boleh juga radhiyallahu an ustadina, radhiyallahu an muallimina, bebas. Yang terpenting ada ranah-ranah mendoakan kiai. Wa yaqsidu bihi ya syaikha. Diulang, wa yuqsidu bihi asyaikha, dan bermaksud siapa santri bihi dengan doa tersebut asyaikha pada kiai. Wa idza faragha minad darsi, dan jika selesai siapa santri minad darsi daripada belajar, da'a berdoa siapa santri li syaikhi untuk gurunya aidon juga. Fa in taraka talibu al istiftaha bima dzukira jahlan aw nisyanan nabbahahu alaihi. Fa in taraka, maka jika taraka meninggalkan siapa at-talib santri al istiftaha memulai bima dengan sesuatu dzukira yang telah dijelaskan apa baik itu karena jahlan tidak tahu, au nisyanan atau karena lupa, nabbahahu alaihi, maka ya, mengingatkan siapa syekh kepada talib alaihi atasnya al istiftah bima dzukir. Tuh. Atau saling mengingatkan aja satu sama lain.
satu sama lain. Di awal ingat baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma irda syaikhi, boleh. Allahumma irda syaikhi, ya Allah ridhoilah guruku. Dilanjut dengan apa? Qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Wa 'allamahu iyyahu, wa 'allama dan mengajarkan siapa syekhu pada talib, iya ulangi. Wa 'allama dan mengajarkan siapa syekhu pada al-istiftah bima dzukir, iyahu kepada santri. Wa dzakkara dan mengingatkan siapa syekhu pada at-talib bihi dengan bima dzukir. Kenapa? Fa innahu min ahamil adabi, karena sesungguhnya al-istiftah bima dzukir itu min bagian daripada ahami pentingnya al-adabi adab. Tuh. Wasani asyara yang ke-12 an yusbita ala kitabin hatta la yatrukahu abtara. An yusbita hendaknya menekuni siapa santri ala kitabin pada satu kitab. Jadi artinya apa? Kitabnya jangan gonta ganti. Pelajarannya satu, kitabnya gonta ganti. Itu jangan. Ya, kalau misalnya kitab Safinatun Najah cetakan Darul Minhaj dan sudah ada coretan dari awal, itu jangan gonta ganti terkecuali memang hilang. Makanya jangan acak-acakan naruh kitab itu Pak Haji, apalagi nih kadang-kadang ketika ujian di di Takbiatul Miyah ada kitab teuing boga saha, terus ada lagi di dekat WC ada. Itu jangan asal-asal, kalau sudah belajar diberesin, masukin lagi ke kamar biar gak hilang dengan dalam rangka gak ganti-ganti kitab, karena kebanyakan santri itu kadang hilang kitab ganti, hilang kitab salah sendiri, wong hilangin di kitabnya. Maka an-yusbita menekuni ala kitabin pada sebuah kitab, atau bisa dimaknakan seperti ini. Kalau kita sedang mempelajari nahwu, maka nahwu itu harus betul-betul ditekuni dengan baik. Hatta sampai tidaklah yatruka meninggalkan siapa tolib santrihu pada kitab tersebut abtaro sama sekali. Wala fanin dan pada satu bidang. Ya. Hatta sampai yashtagila tidak menyibukkan siapa santri bifanin akhara dengan bidang yang lain, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga di dalam kitab Bidayah, ya kan? Dalam kitab Bidayah juga dijelaskan seorang santri itu kalau belajar satu-satu dulu, jangan semua hayong dibabat kabeh. Nanti itu mah kalau memang sudah mutabahir silahkan yang lainnya. Tapi kalau satu bidang belum difahami, jangan kemana-mana dulu. Bidang itu aja dulu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Qabla an yutkina al-awwala, sebelum an yutkina hendaknya mutin siapa santri al-awwala pada pelajaran yang pertama. Dan jangan pindah-pindah. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhara. Dan pada satu negara atau satu pesantren, hatta sehingga layan takila tidak berpindah siapa santri ila baladin akhor pada pesantren yang lain. Min ghairi daruratin, dengan tanpa mendesak. Tidak ada sesuatu yang mendesak, jangan pindah-pindah pesantren. Di Darul Furqan belum beres, baru beberapa bulan pengen pindah. Dapat 2 bulan pengen pindah pondok. Dari sananya lagi pindah lagi, sana pindah lagi, waktu ngambang kabeh belajar.
Orang bener ikut durung bisa, durung bisa lah ujung-ujung orang bisa kabeh. Salah dewe kok pindah-pindah jomon sampai dipindah-pindah menggelakan badan. Si jibes David pesantren mah entekaken pesantren wis siji. Kecuali mendesak. Apa mendesaknya? Pesantrennya jarang ngaji misalnya. Ya, auzubillah min dzalik, sebab ada saja terkadang pesantren-pesantren itu ada namanya pesantren, dalamnya jarang ngaji. Ada guru-gurunya jarang hadir. Kenapa guru-gurunya jarang hadir? Karena bisa rohnya kecil, katanya. Astagfirullahal. Kudu istighfar itu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kan kasihan santri jauh-jauh dari rumahnya datang ke pondok mau ngapain? Mau belajar. Guru-gurunya jarang ngaji, jarang ngajar. Ditanya kenapa Ustadz nggak ngajar-ngajar? Ustadz ini jarang dibayar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Makanya kalau nggak siap begitu jangan jadi ustaz. Ya itulah ustadz itu nanti ketemu di bab ini di seterusnya. Orang dakwah itu ujiannya banyak, nggak satu. Kan kata Abah Uci apa? Lamun ngilu ka Kanjeng Nabi mah ujianna siga Nabi. Mana ujian siga Nabi kadang-kadang dicemooh di keluarga na duit tegablek-gablek acan. Kanan kiri ngomongan, hareup pengker ngomongan, luhur handap ngomongan kabeh. Itu padahal orangnya pinter loh. Kenapa jadi ustadz ya? Padahal kalau dia jadi lu duitnya banyak, dia bakal sukses. Emangnya kalau jadi ustadz kemudian dia dakwah tidak sukses? Kan sukses dunia wal akhirah Pak Haji, Bu Haji, iya kan? Lah iya, sanajan ora duit-duit ya ustadz mah. Wih, tenang bae urip mah wis dijamin karo Allah. Lamun jadi kakang gitu, Kang Munir tuh. Les aja wedi jadi santri mah. Jeung ngomongin kitu kono. Aja wedi jadi santri mah. Santri mah sekali ngangkat tangan nih aras goyang. Ngerti maksudnya? Sepisan bae ngangkat iki tangan ge. Iku aras bakal goyang kabeh. Pikir-pikir iya orang-orang yang lagi belajar mah, orang yang lagi jihad mah bakal didengar ucapannya oleh siapa? Oleh Allah. Mangkane arep dadi aja wedi lamun dewek lamun sira kun ora sanggup aja dadi ustaz. Wong ujiane dadi ustaz mah macem-macem. Ya, kudu apa dadi ustaz mah kudu sabar, kudu tahan. Nafsu ditahan, syahwat ditahan, tahan kabeh dadi ustaz mah kudu tahan. Tahan dicaci, tahan dimaki. Tahan bae sarep diapakaken bodo amat. Sing penting mah la naf'a wala dororo. Ora ngamanfaatakan ning urip kita, ora gawe mudarat ning urip kita. Sebut amat dewe karep ngomongi kita bodo amat. Arep urusan apa? Konon kudu. Tuh, ya. Jangan pindah pondok kecuali memang mendesak. Apa mendesaknya? Gara-garanya kiainya atau guru-gurunya jarang masuk, jarang ngajar. Ada aja yang begitu tuh, kasihan ke santrinya. Ditanya kitab ini nggak tahu, tanya kitab ini nggak tahu, pelajaran ini nggak tahu, pelajaran itu nggak tahu. Jual giliran urusan matematika tahu, biologi tahu. Pelajaran umum gua agak-agak, pelajaran agama ngempret. Primen ceritane, judul pondok pesantren.
pesantren akeh semengkonanku akeh judul mau pondok pesantren Al-Ma'had Al-Islami jero nih umum kabeh primen nih ga arep pondok-pondok sekalian arep umum SMP nang kono dua akeh iya kan tapi keuntungannya kadang-kadang di pesantren mas sekolah ya bisa ya mondok ya bisa ngomong agama lah ya hayu ngomong umum lah hayu konon bae si plus si pesantren mah konon tapi titip sing kudu dimaksimalkan mah agamane ya 85% agama 15% itu pingkun orang sukses gak ai sing nyuksesaken sapa sing nyuksesaken itu pinter isi detak sing nyuksesaken itu biologi ta dudu sing nyuksesaken Allah wong kadang-kadang aneh di santri sing awalnya ketika jadi santri mengaji doang jujur jadi dokter sing diarahi coba wong lagi mondok ngotak-ngotak fatul qorib jujul jadi dokter kadang-kadang mengkonon Allah mengkonon lamun wis memuliakan ning santri maka kadang-kadang ku Allah mah ora disangka-sangka min haitsu la tasib Allahumma belajar di pondok Fathul Muin barang ambat jadi polisi les endah kembali wong santri mah kadang-kadang mengkonon jarang iya wangke aku batur-batur yang pondok mau urusane karena sorof nahu barang lulus yang pondok sing jadi suster lah sing jadi apa kemarin kan suster kan iya suster bidan lah sing jadi bidan ning pondok keur belajar bidan di jolo-jolo lulus saking pondok jadi bidan terus edah Allah mengkonon jangan putus asa dari santri putus asa nggak jadi apa-apa katanya emang ketika kamu nggak mesantren jadi apa-apa gitu ya kan logikanya begitu dong kalau kamu bilang begini ada yang bilang di pesantren mau ngapain sih emang mau jadi apa jadi pesantren emang ketika lo nggak mesantren emang lo jadi apa gue mau nanya emang ada yang tahu lo mau jadi apa kan kagak ada yang tahu bakal jadi PNS katanya. Emang di anak-anak santri nggak ada yang jadi PNS? Ngeloyo santri-santri yang jadi PNS. Banyak yang jadi PNS banyak. Sehingga di pejabat saking pesantren di saking santri Apa yang jadi dokter itu nggak ada yang dari pesantren jadi apa? Makanya santri mah kudu kuat ujiannya akeh. Jadi ustad ke ujiannya akeh. Kudu siap bae. Kudu tahan. Bareng ngembat orang ngajar gara-gara udah dibayar jadi batin. Orang ngajar gara-gara udah dibayar primen. Ustad malah kok ustad honorer Pak. Lamun guru maya anak guru honorer ustad malah kasih ustad honorer itu kiai apa itu kiai honorer kiai honorer tidak keren amat kiai honorer nggak keren atuh brother kiai mah dijunjung tinggi punya tingkatan yang tinggi nggak ada urusan honorer digaji langsung sama yang kuasa Allah azza wa jalla itu matakan buit kiai mah bengar-bengar ya kiai makan menang amplop baik itu menang amplop itu sabab ilmu jeung ibadah deket ke Allah nu ngadatangkan lewat wasilah manusia itu bisi dalam ngajar jare kenapa kamu tidak ngajar Ustaz kurang bisa roh jadi dikepret niku kurang bisa roh jare awas nanti dibahas makanya kenapa santri harus banyak-banyak baca kitab Bidayatul Hidayah itu di situ ngulang-ngulang terus Bidayatul Hidayah buat nasehatin hati sendiri pendidikan hilang capruk ning di bae hilang maning pundi fa inna dzalika yufriqul umura karena sesungguhnya dzalika hal itu
itu yufriku dapat mengacaukan al-umur berbagai perkara. Wa yusgilu al-qalba dan membuat risau al-qalba pada hati. Wa yudayyi'ul awqati dan menyia-nyiakan waktu apa dzalika. Wa an yakuna mutawakkilan dan hendaknya ada siapa santri mutawakkilan itu pasrah. Pasrah kepada siapa? Tawakal ke Allah. Fala yahtamu bi amri rizki, maka tidak perlu yahtam, diulang. Fala yahtamma, kemudian tidaklah perlu yahtamma memfokuskan diri siapa santri bi amri rizki dengan perkara rizki. Nggak perlu. Lagi belajar itu nggak perlu membicarakan rizki gimana, uang saya gimana, belajar bayawis. Wala yusgila qalbahu bidzalika, dan tidak menyibukkan siapa santri qalbahu pada hatinya bidzalika dengan amru rizki. Ya, gak usah mikirin ke sana ya. Wis urusan ke depan mah yang penting kita jalan saja hari ini. Urusan nanti Allah mau jatuhkan dan mau menempatkan kita dimanapun terserah Allah. Wa la yunazi'a ahadan, dan hendaknya la yunazi'a tidak berselisih siapa santri ahadan dengan siapapun. Wala yukhosima, dan tidak bertengkar siapa santri pada ahadan. Fa innahu, karena sesungguhnya yudai'u hal seperti itu, yunazi ahadan wa yukhosim ahadan, menyia-nyiakan al-awqati waktu, dan yang ada juga wa yurisul hikda, dan mewariskan dendam, wal hasada, dan dengki, wal bagdoa, dan marah. Ya, kan nyanyian waktu, berantem, berdebat, dan sebagainya. Itu kan menyanyiakan waktu dan mewariskan dendam, hasad, bagdo. Wa yajtaniba an mujalasitil mixer. Ya. Wa yajtaniba an mujalasatil mixer. Dan menjauhkan siapa santri untuk bergabung dengan mixer. Mana mixer itu? Orang-orang yang banyak ngomong. Ya, banyak gibah, banyak menceritakan orang lain. Santri mah harus apa? Harus dekat-dekat dengan Dengan majlisil ilmi. Wa ahlil fasadi, dan orang-orang yang rusak dari sisi akhlaknya. Ya, wal ma'asi, dan orang-orang yang bermaksiat. Nular yang kayak gitu ya, gabung-gabung itu nular. Wal batolati, dan pengangguran. Jadi santri nggak boleh, pengangguran itu bukan orang yang nggak punya pekerjaan yang menghasilkan, bukan. Maksudnya bukan berarti dia tuh nggak kerja di PT, di CV, bukan. Jadi nganggur di sini tidak ada yang dilakukan secara manfaat gitu. Tidak ada kemanfaatan yang dilakukan oleh dia. Jangan gabung dengan orang yang seperti itu. Fa innal mujawarata, maka sesungguhnya al mujawarata mu'risatun la mahalata. Karena sesungguhnya berdampingan itu akan mu'risatun, memberikan pengaruh. La mahalata, tidak mustahil. Ya, pasti orang yang bergabung dengan siapapun akan mendapatkan pengaruh. Kalau baik pengaruhnya baik, kalau buruk pengaruhnya buruk. Tapi untuk mendapatkan pengaruh baik itu butuh proses yang lama. Tapi buruk itu tidak butuh waktu yang lama. Dengan cepat insya Allah bakal terpengaruh. Wa an yajlisa mustaqbilal qiblati, dan hendaknya yajlisa duduk siapa santri mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat ketika belajar, ketika membaca kitab, baca buku, menghafal, disarankan untuk menghadap kiblat. Wa an yatasanna bi sunnati Rasulillah, dan hendaknya
melakukan kesunahan siapa santri bisunnati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtani da'wata ahlil khairi, dan yaqtanima menggunakan kesempatan siapa santri akan dakwata ahlil khairi, ajakannya orang-orang baik. Kalau kemudian diajak oleh orang yang baik, itu menjadi kesempatan bagi santri untuk ikuti kalau ajakan itu ada. Jangan disepelekan. Wa yahtariza an da'watil madlumi wa anil ghibati. Dan waspada siapa santri ya daripada dakwati ajakannya al-madlumi dakwatal madlum, ad-dakwatil madlumi, ajakan al-madlumi, orang-orang yang terdolimi. Apa maksudnya? Terkadang ada saja orang yang terdolimi kemudian ngajak orang untuk apa? Untuk benci kepada orang yang dolim atau orang yang mendoliminya. Sini guys, sini guys. Kenapa? Tahu nggak? Aku nih terdolimi loh. Kenapa gitu? Kemarin gua ketemu sama si itu tuh. Gue terdolimi banget, masa gue ditibuk pakai batu? Ya udah kalau begitu kata kamunya. Akhirnya ikut-ikutan, gini aja kita bales. Gimana? Batunya segede apa? Nggak gede-gede banget sih, cuma sakit hati aja gue. Segini doang paling, segini nih. Oh oke. Kita cari batu yang agak gede. Ah seginilah. Dendam kita. Ah itu jangan tuh. Jangan sampai ke bawah dengan ajakan-ajakan orang yang terdolimi. Terkecuali boleh kamu dekati orang terdolimi untuk apa? Untuk mengingatkan sing sabar ya. Jangan marah, udah nggak apa-apa. Namanya juga musibah. Itu. Wa anil ghibati, dan ajakan-ajakan ghibah. Wa an yuksiro as-sholata, dan hendaknya santri mah apa yuksiro memperbanyak as-sholata, sholat sunnah, jangan hanya terbatas di salat wajib saja. Wa an yusalliya, dan hendaknya yusalliya salat siapa santri salat al-khosyiin, sebagaimana salatnya orang-orang khusyuk. Gitu. Kadang-kadang santri makan gitu ya. Yang enggak santri doang sih, siapapun kadang-kadang lagi salat itu mikirin apa? Mikirin cuci. Wah, apalagi hujan, ya kan? Apalagi hujan, lagi sholat baru dapat rakaat kedua, hujan badak, wah, gak saya pemikiran acuh, Allah kehujanan. Coba perhatikan sahabat-sahabat Nabi ketika mereka sholat, ya, ketika mereka ditusuk atau tertusuk oleh panah-panah yang begitu tajam masuk ke dalam badannya, sedikit pun tidak merontokkan daripada sisi kekhusyuannya para sahabat. Kita mah dikasih hujan, gubres, acuk kebasahan, kita mikiran, acuk, libas, Allah, astagfirullah, buya, otak, makanya santri mah sholatnya sholat khusyuk. Diusahakan untuk khusyuk. Begitu. Nah, dikit lagi nanti kita pending untuk sebentar aja. Wasalisa asyara, yang ke-13, an yuragiba at-talabata fi tahsil, hendaknya memberi semangat siapa santri at-talabata pada santri yang lain fit tahsili, untuk menghasilkan ilmu, saling memberi support, ya, memberi motivasi kepada kawan-kawannya. Ketika kita perhatikan ada kawan yang pada akhirnya agak sedikit kurang dalam memahami ilmu, kasih motivasi, jangan putus asa, terusin, ayo, nanti kita bareng-bareng belajarnya. Santri hebat begitu tuh. Jangan sampai begini, kamu nggak bisa ya, nggak bisa, kasihan dia lo nggak bisa. Jangan begitu, diberikan semangat. Wa yadullahum ala madhanil istighal, wa yadullahum,
dan menunjukkan hum pada tolabah yang lain ala madhanil istighol, pada tempat-tempat yang menimbulkan husnudzon. Artinya maksudnya gimana? Ketika ada teman-teman yang pada akhirnya sulit dalam memahami, berikan semangat yang tinggi. Harus bisa kemudian menunjukkan husnudzon. Kamu harus bisa. Dan kamu pasti bisa. Yakin deh, kamu pasti bisa. Gitu. Berikan semangat-semangat yang baik. Husnudzon wal faidati, dan berfaedah. Jangan ngomong begini, udahlah kamu mah sampai kapanpun juga kamu gak akan bisa-bisa. Kamu kan bodoh. Jangan begitu. Ya, parah. Ke teman ngomong begitu, astagfirullah. Wa yusrifa anhum al-humuma al-mustagilata anhu, dan menyingkirkan siapa santri anhum dari teman-teman yang lainnya, al-humuma al-mustagilata anhu, dari keinginan-keinginan al-mustagilata yang menyibukkan anhu kepada daripada tahsil, daripada belajar. Jadi harus bisa kemudian ketika kalian, teman-teman kalian itu punya cita-citanya ini, yang pada akhirnya kebanyakan cita-cita belajar nggak mau, kebanyakan cita-cita, atau ada kesibukan-kesibukan yang pada akhirnya dia menterbengkalaikan belajar. Ya. Harus bisa kamu itu buat apa? Buat orang itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang pada akhirnya menjauhkan dia dari belajar. Udah, kamu fokus aja belajar aja banyak. Udah, jangan sibuk yang lain. Nah, gitu. Itu namanya santri terbaik. Santri terbaik itu bukan mereka-mereka yang punya banyak piala. Santri yang baik itu bukan mereka-mereka yang pintar berdebat. Santri yang baik itu bukan mereka-mereka yang hanya sebatas menjelaskannya dengan lugas, enggak bisa menjelaskan ini, bukan. Tapi santri yang baik adalah ketika dia bisa mensarah, bisa menjelaskan dengan baik, juga akhlaknya timbul dengan baik. Itu santri terbaik namanya. Wayahuna bentar. Wayuhawwina alaihim mu'natahu, dan membantu siapa santri alaihim kepada tolabah mu'natahu, kesulitan-kesulitan belajar, bisa memberi motivasi. Wa yudzakkira lahum, dan mengingatkan siapa santri lahum kepada at-talabah ma terhadap sesuatu yang istafada, ya, bisa mengambil faidah, ya. Diulang, ma terhadap sesuatu istafada yang dapat memberi faedah, apa ma'hu kepada tahsil, minal qawaidi, dari kaidah wal ghara'ibi, dan sesuatu yang asing bagi mereka, ala jihatin nasihati, dengan tujuan memberikan nasihat, wal mudzakarati, dan berdiskusi, berikan pengingat kepada mereka tentang sesuatu yang penting yang bisa memberikan faedah banyak kepada teman-teman, baik itu memberikan kaidah-kaidah atau sesuatu yang baru, ya, dengan bertujuan memberikan nasihat atau berdiskusi. Fabidzalika yastaniru qalbuhu, maka oleh karena itu atau dengan karena itu yastaniru akan memberi cahaya atau bercahaya, boleh. Fabidzalika, maka dengan karena itu yastaniru, bercahaya apa qalbuhu, hatinya. Wa yubaraku lahu fi ilmihi, dan diberkahi lahu baginya santri fi ilmihi, dalam ilmunya santri, ya. Wa yu'adhamu sawabuhu, dan dibesarkan apa sawabuhu, pahalanya akan dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man bakhila bidzalika, fala yathbutu ma'ahu, wa in sabata lahu lam yusmir,
Waman bakhila dan barang siapa yang pelit bidzalika dengan hal itu, cuek. Santri itu cuek. Fala yasbutu ma'ahu, maka tidak pantas menetap ma'ahu bersama nyaman. Gak pantas seorang santri pada akhirnya punya sifat pelit, cuek terhadap kawannya, nggak baik. Biarin gue dia bodoh gitu, nggak apa-apa. Dan kalau dia bodoh kan gue bisa unggul. Kok begitu sih bahasanya, santri gak boleh ya. Wa in sabata lahu, dan jika sabata menetap siapa talib lahu pada man bakhila, maka lam yusmir, tidak akan berbuah. Siapa talib, siapa santri. Santri nggak akan berkembang kalau kemudian bergabung dengan orang-orang yang pelit, nggak mau memberikan support, tidak mau memberikan motivasi, tidak mau memberikan nasihat, dan tidak mau mengajarkan kita. Dan itu kalaupun menetap dengan dia, nggak ada faidah, nggak ada manfaat. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salafi. Wa qad, dan sungguh jarraba telah menguji coba dzalika akan hal itu siapa jama'atun, golongan-golongan minas salafi dari ulama-ulama dahulu. Wala yatafakhara alaihim aw ya'juba bi jaudati dini. Santri juga tidak boleh apa, la yatafakhara, tidak boleh menyombongkan diri alaihim pada kawan-kawannya. Au ya'juba, atau bersikap ujub siapa santri bijaudati dini, dengan kehebatan akalnya, nggak boleh. Akan tetapi yang harus dilakukan oleh santri itu apa? Bal yahmadullah ta'ala, akan tetapi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih kemampuan itu alhamdulillah, bukan menyombongkan diri. Wa yastazidu minhu bidawami syukrihi. Wa yastazidu, dan meminta tambahan nikmat. Wa yastazidu, dan meminta tambahan nikmat minhu kepada Allah, dengan cara apa? Bidawami syukrihi, dengan terus-menerus bersyukur kepada Allah. Bidawami, dengan terus-menerus, syukri, bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita bersyukur alhamdulillah, maka seakan-akan, kan ingat di dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seketika orang itu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Maka ini sudah menjadi rule yang otomatis. Ketika seorang santri bilang alhamdulillah ya Allah, makasih banyak sudah diberikan faham tentang hal ini, maka di saat itu otomatis Allah akan tambahkan ilmu, paham gitu. Jadi justru malah ketika kita sombong, sebaliknya Allah bisa saja mencabut daripada ilmu kita. Wayukrimuhum, dan diulang atof, wa yukrimahum bi ifsya'is salami, dan memuliakan, memuliakan siapa santrihum kepada kawan-kawannya dengan cara apa? Bi ifsya'is salam, dengan menebarkan salam. Wa dhuhuril mawaddati, dan menampakkan kasih sayang. Wal ihtirami, dan penghormatan. Wa yura'iya lahum haqqas suhbati wal ukhuwati, dan menjaga siapa santri lahum kepada sahabat-sahabatnya, haqqas suhbati, dengan sebenar-benarnya persahabatan, wal ukhuwati, dan persaudaraan, fid dini, baik di dalam agama, wal hirfati, atau profesi kita santri harus bisa sama-sama kemudian memuliakan para santri yang lain. Fa innahum ahlul ilmi wa hamalatu wa tullabu. Kenapa fa innahum? Karena sesungguhnya mereka kawan-kawan kita juga adalah ahlul ilmi, ahli ilmu. Dari mana bisa ketahuan ahli ilmu? Karena mau belajar. Wa hamalatuhu, dan pembawa ilmu, wa tullabuhu, dan pencari ilmu.
ilmu. Wa yataghafala, dan hendaknya santri juga harus bisa yataghafal, melupakan. Dari mana? Antaksirihim, dari kekurangan kawan-kawannya. Wa yaghfira, dan memaafkan zalalahum, akan kesalahan-kesalahan kawan-kawannya. Wa yastura, dan menutupi auratihim, akan aib-aib kawan-kawannya. Wa yaskura, dan berterima kasih muhsinahum, akan kebaikan-kebaikan mereka, teman-teman kita. Wa yatajawaza, dan memaafkan an musiahum, akan an musiihim, akan kesalahan-kesalahan mereka. Wa yatajawaza, dan mengampuni, memaafkan an masiihim, akan kesalahan-kesalahan mereka, kawan-kawan kita. Ya pasti namanya teman, sahabat pasti punya kekurangan, dan ketika teman kita punya kekurangan harus bisa memahami dan bisa introspeksi diri juga. Mungkin boleh jadi dia dianggap kurang oleh kita, tapi boleh jadi kita pun dianggap kurang oleh kawan kita. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, di dalam adabnya seorang alim, fi haqqi nafsihi, pada haknya seorang alim. Wallahu a'lam bissawab. Sok bikin kopi dulu, bikin teh dulu, dia mau kamar mandi lah, silakan.